Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan memberkati. Yes. Sudah mandi apa belum? Ayo yang belum mandi cepat mandi ya. Kita mau belajar bersama-sama ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang macam-macam alat komunikasi. Mem Silvi sudah bagikan gambarnya. Nah, sekarang bisa anak-anak ambil gambarnya, lalu dilihat ya, kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi dulu ya. Nah, lagunya tentang alat komunikasi. Kring, 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 telepon berdering, ku angkat, lalu ku sapa. Halo, siapa di situ? Oh, salam mamaku. Oh, ternyata yang telepon mama. Bisa lagunya? Diulang sekali lagi ya. Kring, 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 telepon berdering, ku angkat, lalu ku sapa. Halo, siapa di situ? Oh, salam mamaku. Nah, setelah menyanyi, sekarang coba kita ambil kertasnya, dibuka ya sayang ya. Kita belajar bersama-sama ya. Macam-macam alat komunikasi. Apa ya alat komunikasi itu ya? Alat komunikasi adalah alat yang memudahkan kita untuk memberikan informasi atau mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, sekarang anak-anak lihat gambarnya satu-satu ya. Nanti yang bukan termasuk alat komunikasi dilingkari. Sekarang coba ambil pensilnya dulu. Kalau tidak ada pensil boleh pakai krayon ya. Warnanya terserah anak-anak, boleh warna apa saja. Nah, kita lihat yang pertama. Gambarnya koran. Nah, koran itu seperti ini sayang. Nah, lebar. Biasanya Papa suka baca di rumah ya. Koran, apakah termasuk alat komunikasi? Iya, karena dengan membaca koran, kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, oh, gubernur meliburkan semua sekolah. Wah, seperti anak-anak ya, semua hari ini libur, belajar di rumah karena virus corona. Nah, dengan membaca koran, ternyata kita bisa mengetahui semua informasi yang ada di luar sana. Nah, berarti gambar koran tidak usah dilingkari karena koran termasuk alat komunikasi. Sekarang coba dilihat gambar di sebelahnya. Gambar apa ini ayo? Oh iya betul, ini adalah gambar gunting. Apakah gunting termasuk alat komunikasi? Bukan, gunting termasuk alat tulis karena dia tidak bisa memberikan informasi kepada kita. Sekarang lihat gambar di sebelahnya. Nah, gambar pensil. Apakah pensil termasuk alat komunikasi? Bukan juga. Pensil adalah alat tulis. Sekarang radio. Gambar di sebelahnya adalah gambar radio seperti ini. Ini adalah gambar radio. Apakah radio termasuk alat komunikasi? Atau bakso, bukan baksonya dilarang, tapi bahan pengawet-pengawetnya itulah pentol ini ada yang di. Kita bisa mendengarkan informasi, bisa mendapatkan informasi. Oh, ternyata di alun-alun ada Car Free Day loh, di radio diumumkan ada Car Free Day, berarti hari ini aku bisa main ke alun-alun. Misalnya informasinya seperti itu. Berarti radio termasuk alat komunikasi. Oh iya sayang, berarti tadi gambarnya gunting dilingkari dan gambarnya pensil dilingkari. Nah, lalu selanjutnya kita lihat gambar di bawahnya koran. Ini adalah gambar surat. Bentuknya surat seperti ini. Nah, ini amplop surat. Biasanya kita kalau mengirim surat, kita beri perangko. Kita tulis alamatnya, kepada siapa, kita tulis di baliknya pengirimnya. Nah, apakah
surat ini termasuk alat komunikasi? Iya, surat termasuk alat komunikasi. Karena dengan surat kita bisa menerima informasi dari orang lain. Misalnya anak-anak sakit tidak masuk sekolah, terus mama tulis surat, dikirimkan ke Mem Sylvie. Oh, jadi Mem Sylvie tahu, oh hari ini siapa yang nggak masuk ya? Oh hari ini Pak Rudi tidak masuk karena sakit. Nah, Mem Sylvie tahu informasi di sini karena Mem Sylvie mendapatkan surat dari Pak Rudi. Nah, berarti surat termasuk alat komunikasi. Lalu di sebelahnya surat ada gambar handphone. Nah, apakah handphone termasuk alat komunikasi? Ayo, di rumah ada handphone kan? Apakah handphone termasuk alat komunikasi? Iya, benar sekali. Handphone termasuk alat komunikasi. Karena dengan handphone kita juga bisa mendapatkan informasi, mendapatkan berita dari orang lain. Atau biasanya kalau kita butuh sesuatu hal yang kita tidak tahu, nah bisa buka ke Google. Di sana kita bisa mendapatkan banyak informasi yang kita butuhkan. Berarti handphone termasuk alat komunikasi. Lalu kotak pos. Kotak pos. Kalau surat termasuk alat komunikasi. Apakah kotak pos termasuk alat komunikasi? Bukan. Kotak pos bukan termasuk alat komunikasi. Nah, lalu di sebelahnya ada gambar kentongan. Bentuknya seperti ini kentongan. Yo, anak-anak sudah tahu belum ini kentongan? Nah, apakah kentongan termasuk alat komunikasi? Nah, ada yang belum tahu ya? Kentongan termasuk alat komunikasi. Pada zaman dulu waktu belum banyak handphone, belum ada telepon, kita pakai kentongan. Nah, masyarakat kalau mau menginformasikan sesuatu, misalnya ada pencurian, mereka memukul kentongan seperti ini. Nah, oh berarti yang lain tetangga-tetangganya pada tahu, oh ada pencurian, ada pencurian. Nah, lalu mereka berkumpul untuk membantu menangkap pencuri. Atau misalnya kentongannya dipukul seperti ini. Wow, orang lain bisa tahu. Oh ada kebakaran, ayo kita bantu. Nah, kentongan termasuk alat komunikasi sederhana. Nah, berarti tidak usah dilingkari. Sekarang kita lihat gambar di bawahnya. Ini adalah gambar televisi. Nah, seperti ini. Di rumah anak-anak pasti ada ya televisi ya. Apakah televisi termasuk alat komunikasi? Iya. Biasanya kalau papa, mama suka melihat berita di televisi. Nah, di situ di berita hari ini sekolah libur karena ada virus corona. Oh, kalau supaya kita sehat, di situ diberitahu bagaimana cara cuci tangan yang benar. Dari televisi kita bisa mendapatkan informasi. Makanya televisi termasuk alat komunikasi. Tidak usah dilingkari ya sayang ya. Kita lihat gambar di sebelahnya lagi. Nah, ini adalah gambar saksofon. Nah, gambar saksofon. Apakah ini termasuk alat komunikasi? Bukan. Saksofon termasuk alat musik. Berarti harus kita lingkari. Nah, setelah itu kita lihat gambar telepon. Seperti ini bentuk telepon. Nah, apakah telepon termasuk alat komunikasi? Iya, telepon termasuk alat komunikasi. Dengan telepon kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Misalnya, anak-anak tidak masuk sekolah. Lalu telepon ke Mem Sylvie. Halo Mem Sylvie, hari ini aku tidak masuk ya karena aku mau pergi ke Surabaya. Nah, Mem Sylvie mendapatkan informasi dari anak-anak. Oh, hari ini anak-anak ada yang tidak masuk karena harus pergi ke Surabaya. Nah,
bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Berarti telepon termasuk alat komunikasi. Berarti yang bukan termasuk alat komunikasi dan yang kita lingkari adalah gambar gunting, pensil, kotak pos, dan saksofon. Nah, anak-anak sudah tahu kan? Sekarang coba Mimsmi mau tanya, apa ya bedanya televisi dan radio? Coba, ayo apa bedanya? Ada yang tahu? Oh iya, bentuknya beda, Mim. Bentuknya beda. Selain bentuknya apalagi yuk? Coba dilihat. Oh, kalau radio hanya terdengar suaranya saja. Nah, suaranya saja yang terdengar. Sedangkan televisi bisa melihat gambarnya juga. Selain ada suaranya, televisi juga ada gambarnya. Tapi radio kita hanya mendengarkan suaranya saja, tidak ada gambarnya. Nah, itu bedanya. Anak-anak hebat ya. Nah, sekarang anak-anak bisa kerjakan di rumah. Semangat belajarnya. Jangan lupa anak-anak makan ya. Makannya harus pakai sayur loh ya. Makan telur juga biar badannya sehat. Terus jangan lupa tidur siang ya. Rajin cuci tangan juga pastinya. Nah, yang lagunya kita ulang sekali lagi ya. Kring kring kring, telepon berdering. Ku angkat, lalu ku sapa. Halo, siapa di situ? Oh, salam mamaku. Terima kasih sayang. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.